Shalom keluarga damai yang terkasih, senang sekali bisa kembali menyapa dalam Samas hari Sabtu 28 Mei 2022. Sebelum merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pagi ini kami mengharapkan pertolongan Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam firman hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 14-18. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pada suatu musim dingin di Britain, Inggris, seorang petani mendengar suara benturan keras di luar rumah. Suhu udara mulai turun dan semakin dingin menjelang malam. Dia bergegas memakai jaket dan keluar untuk melihat suara apa yang tadi didengarnya. Ternyata sekumpulan pink-footed crows atau sejenis angsa yang sedang bermigrasi ke daerah yang lebih hangat, tetapi mereka diterjang angin dan terdampar kelelahan di halaman rumahnya. Sang petani berpikir, mungkin lebih baik para burung itu menginap di gudangnya daripada mati kedinginan, karena badai salju akan datang dan turun malam itu. Dia membuka pintu gudangnya lebar-lebar dan berusaha menggiring para angsa itu masuk. Sayangnya semakin dia berusaha, semakin angsa-angsa itu tidak mengerti, bahkan panik lari menghindari pintu gudang. Sang petani merasa kesal sekali. Dia berpikir seandainya dia bisa berbicara bahasa angsa atau berubah menjadi salah satu angsa itu untuk memberitahu bahwa lebih aman berada di gudang daripada diterjang badai. Seketika itu dia tersadar. Beberapa waktu sebelumnya dia mencemooh iman istrinya yang dianggapnya aneh. Masakan Tuhan Allah menjadi manusia? Dan angsa-angsa ini menyadarkannya. Ternyata dia juga ingin jadi angsa untuk bisa berbicara dengan angsa. Pada bacaan Yohanes 1 ayat 14 yang baru kita baca menjelaskan tentang kasih Allah yang rela berinkarnasi sebagai manusia dan diam di antara kita. Sebuah tindakan inisiatif dari Allah untuk menjangkau manusia. Karena manusia sangat terbatas pikirannya dan berdosa, sehingga tidak mampu mengerti dan mencari Allah serta kehendak Allah. Hanya Allah yang sanggup mencari manusia. Karena kasih karunia dan karena kemahakuasaannya, Dia sanggup mencari manusia. Injil Yohanes ini sangat indah menjabarkan karya penyelamatan Allah untuk manusia. Berbeda dari penulis Injil yang lain, Yohanes tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus, tetapi Yohanes menulis tentang Logos, yaitu firman. Firman itu adalah Allah sendiri, permulaan dari segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan firman itu menjadi manusia. Hal ini sangat penting dan mendasar dalam iman Kristen yang menegaskan bahwa Yesus ada bukan waktu dilahirkan di Bethlehem, tetapi Yesus sudah ada
bersama dengan Allah bahkan sebelum dunia diciptakan. Allah mengutus putra tunggalnya untuk menebus dosa manusia dan sebagai perantara untuk menyatakan kehendak Allah. Dalam hal ini iman Kristen berbeda dari agama lain di dunia. Kalau dalam kepercayaan lain manusia berusaha mencari Allah dengan kesalehan, perbuatan baik yang sifatnya transaksi. Kalau berbuat kesalehan dapat pahala, dapat reward. Tetapi dalam iman Kristen, keselamatan merupakan kasih karunia dan anugerah yang diberi atas inisiatif Allah sendiri, sebab kita tidak mampu membayar hutang dosa kita, dan karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Manusia itu hanya mencari berkat atau takut dihukum, sama sekali tidak peduli apalagi mencari kehendak Allah. Kata diam di antara kita dalam ayat 14 menunjukkan kerinduan Allah untuk mendekat pada manusia. Hadir secara jasmani, logos sargeneto atau firman yang menjadi manusia, dalam bahasa Inggrisnya flesh atau daging. Hidup di tengah-tengah kita, dapat dilihat, dapat didengar, disentuh, yang tadinya di luar jangkauan pikiran manusia, kini menjadi nyata. Dia adalah Mesias yang menggenapi semua nubuatan dari nabi-nabi. Selanjutnya di ayat 15, Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa dia sudah melihat kemuliaan Yesus dan berseru, "Kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah ada sebelum aku." Jadi Yohanes mengatakan bahwa Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Dan secara khusus Yohanes Pembaptis diutus untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus yang berinkarnasi. Lalu Yohanes yang lain, yaitu murid Yesus, menuliskannya dalam Injil ini. Apa yang kita terima dari kepenuhan Allah adalah semata-mata kasih karunia demi kasih karunia, bukan usaha kita. Allah yang sangat tinggi, mulia, sehingga tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi hanya Yesuslah yang dapat menyatakannya, sehingga manusia dapat mengenal Allah dan kehendaknya. Yohanes menulis Injil yang sangat mendasar bagi iman Kristen ini, yaitu Allah yang penuh dengan kuasa kemuliaan dan tidak terlihat itu berinisiatif untuk datang kepada manusia, supaya dapat menjangkau manusia dan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tugas kita hanyalah percaya dan memberitakan bahwa dengan melalui Yesus kita akan beroleh jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas karunia keselamatan dalam Yesus Kristus yang boleh kami terima. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih dengan menyatakan kasih Bapa kepada orang yang belum mengenal Kristus, supaya penuhlah sukacita kami karena menyatakan syukur dengan berbagi kabar baik, Injil dan jalan keselamatan dari Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.